Oke, selamat siang bagi kita semua. Hari ini saya akan membawakan presentasi perbedaan besar antara laki-laki dan perempuan. Pastinya kita semua tahu laki-laki dan perempuan berbeda. Nah, dari garis besar yang saya sampaikan hari ini, saya ada dua materi yang mau saya sampaikan. Yang pasti, laki-laki dan perempuan itu punya perbedaan. Pasti ya. Nah, dari sini saya mau kasih lihat presentasi gambar otak manusia pada waktu di screening. Ini saintis ya, ilmu pengetahuan. Pada waktu otak manusia di screening, ini salah satunya pasti ada laki-laki, salah satunya pasti ada perempuan. Nah, saya mau nanya, kira-kira menurut teman-teman, yang mana yang laki-laki, yang mana yang perempuan? Yang bilang laki-laki sebelah kiri siapa? Saya kiri. Ya, kiri ini, yang warna biru. Yang dominan biru yang bilang itu laki-laki siapa? Oke, yang warna biru bilang itu perempuan siapa? Andre. Iya, saya perempuan. Itu perempuan ya? Oke. Kita bisa lihat jawabannya yang sebenarnya adalah Tereng. Ternyata yang warna orange ini adalah wanita. Apa yang bisa kita lihat satu perbedaan drastis antara laki-laki dan perempuan? Lebih kusut ya. Otaknya lebih besar. Banyak bercabang. Tuh, Mbak Yarti, terima kasih jawabannya. Wanita cenderung bisa multitasking menggunakan otak kiri dan kanannya dalam waktu yang bersamaan. Even kalau secara ilmu pengetahuan, perempuan lebih dominan menggunakan otak kanan daripada otak kiri. Tetapi perempuan bisa multitasking. That's why kita bisa lihat wanita sambil dengan temannya bicara, jaga anak, lihat anak lagi nonton YouTube-nya YouTube apa. Wanita bisa multitasking segitunya. Tapi kalau pria lebih kaku. Dia kalau lagi pakai otak kanan, dia akan otak kanan terus. Atau kalau dia lagi dominan pakai otak kiri, dia akan otak kiri. Makanya kalau pria kalau lagi bawa mobil diajak ngomong marah. Enggak konsen ya. Nggak konsen. Kalau perempuan, saya sama Mbak Uti lagi ngejain data. Oh ya Pak, ini ambil Pak. Lucy ya, perempuan bisa multitasking lebih bagus. Nah, apa yang dibedakan antara otak kiri dan otak kanan? Secara umum, kiri itu adalah laki-laki yang menggunakan alam sadar, logika, permainan angka atau huruf, menulis, membaca sistematis, analitis itu seterusnya. Dan otak kanan ini yang umumnya perempuan dominan, alam bawah sadar. Makanya wanita jago berimajinasi kan? Ya benar, wanita jago berimajinasi kan? Kreativitas, ide, praktis, gambar, musik, banyak musisi, mimpi, emosi, dan wanita lebih fleksibel. Nah, tetapi dari dari begitu banyaknya perbedaan antara wanita dan pria, saya hanya mau sampaikan dua perbedaan yang paling drastis, yaitu yang pertama, perbedaan cara berkomunikasi. Nah, menurut seorang ilmuwan namanya Johnny Gray, perbedaan laki-laki dan perempuan yang pertama adalah cara berkomunikasinya. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan dalam menyimpan memori. Meski ukuran otak laki-laki lebih besar, tapi ada satu bagian otak yang namanya hippocampus pada perempuan yang lebih besar daripada laki-laki. Apa itu hippocampus? Merupakan bagian otak yang menyimpan memori. Bagian inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa saya bikin warna merah, perempuan bisa mengelola informasi lebih cepat. Kalau untuk fast respon, perempuan itu jauh lebih cepat responnya. Perempuan kalau dikasih nasi, telur, garam, pluk jadi nasi goreng. Kalau laki-laki itu mikirnya apa ya? Kalau perempuan itu biasanya lebih cepat. Nah, tetapi biasanya ini yang menyebabkan perempuan lebih suka berdiskusi, bercerita panjang lebar dibanding laki-laki. Ketika laki-laki ingin pikir atau perasaan dimengerti, mereka akan mengungkapkannya secara langsung. Sebaliknya, perempuan lebih suka memberi isyarat agar dapat dimengerti. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Wanita itu bisa merespon 10 detik awal. Tetapi kalau laki-laki itu merespon 10 menit awalnya. Makanya kalau ketemu masalah sama laki-laki, biasanya yang fast respon itu siapa? Perempuan. Anaknya jatuh, langsung akan terjadi kesalahan, langsung cari solvingnya. Sedangkan laki-laki itu lambat dalam merespon
merespon. Ini kita cerita respon ya, bukan mengambil komunikasi, bukan mengambil keputusan. Nah, oleh sebab itu perempuan berbicara pada umumnya ingin didengarkan. Ini yang paling sering terjadi masalah antara perempuan dan laki-laki. Sedangkan laki-laki berbicara pada umumnya ingin Memberi memberi solusi. Kalau perempuan cerita sama laki-laki, ini gimana nih, ada masalah gini segala macam. Biasanya kalau laki-laki kasih solusi apa? Dasar jago ngomong. Ya kan? Bukan kayak gitu maksudnya. Padahal perempuan itu sebenarnya lebih cenderung ingin didengarkan. Sedangkan laki-laki ingin memberikan solusi. Kalau saya nggak ada ambil dalam presentasi saya, artinya perempuan itu lebih ke feeling oriented. Pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Dan laki-laki itu lebih ke goal oriented. Kalau perempuan sedang melakukan sesuatu, dia akan nge-feel. Kira-kira kalau saya buat ini penerimanya akan ngerasa apa ya? Sedangkan kalau laki-laki yang dia pilih adalah solusi. Kalau ketemu masalah 10 menit awal, dia akan pikirkan gimana cara solusinya ini bisa kelar. Next, cara mengambil keputusan. Nah, dalam laman The University of Sydney menyebutkan bahwa perbedaan cara berpikir laki-laki dan perempuan membuat keduanya memiliki cara pengambilan keputusan yang berbeda pula. Laki-laki diketahui lebih sering mengambil keputusan secara ekstrim dan terburu-buru. Ini mungkin karena laki-laki berpikir secara lebih praktis sehingga hanya menilai apa yang mereka hadapi. Sementara perempuan dikenal membutuhkan lebih banyak waktu untuk membuat keputusan. Beda mengambil keputusan dengan respon ya. Dua hal yang berbeda. Bukan karena alasan emosional, ini lantaran mereka akan memikirkan berbagai konsekuensi dari keputusan yang dia buat. Oleh sebab itu, ingat ya, dalam merespon perempuan lebih cepat, tetapi untuk mengambil keputusan perempuan itu butuh waktu yang lama. Beda sama laki-laki. Laki-laki itu cuma bisa kasih solusi, tapi dia nggak mikir panjang akan akibatnya. Kenapa kita harus mengerti perbedaan ini dulu sebelumnya? Supaya pada waktu kita di dunia kerja, keluarga, atau di mana aja kita berada, kita bisa mengeksekusi dengan tepat lawan bicara kita. Either kita lagi ketemu sama pimpinan atau bawahan kita yang berbeda jenis kelamin. Either kita ketemu sesama pekerja kita yang sesama perempuan, apalagi sesama perempuan atau sesama laki-laki. Biasanya jauh lebih mudah. Tapi kalau beda gimana? Karena masalah di keluarga pada waktu tidak bisa disolving dengan benar, bisa jadi terbawa dalam dunia pekerjaan kita. Nah, itu yang membuat wanita lebih cepat, lebih lama untuk butuh waktu yang lebih lama untuk membuat suatu keputusan. Next, sedikit lagi. Nah, ini adalah salah satu gambaran yang saya mau sampaikan. Perempuan itu feeling oriented, yang akan banyak sekali memikirkan bagaimana nanti ujungnya, walaupun responnya cepat. Tetapi kalau laki-laki 10 menit pertama dia merespon, tapi tujuannya cuma satu, goal, tanpa melihat gimana nanti efek ke depannya. Nah, jadi teman-teman, saya mau simpulkan hanya dalam waktu kurang lebih 10 menit ini, perempuan dan laki-laki itu jelas punya perbedaan yang sangat fundamental. Mulai dari ambil keputusan dengan mengambil suatu respon terhadap sesuatu yang ada di dalam diri. Nah, kira-kira dari presentasi saya mau sampaikan ini, adakah teman-teman yang mau bertanya? Semuanya sudah clear? Oke, kalau begitu saya ucapkan terima kasih buat kita semua. Selamat akhir pekan, sampai ketemu minggu depan.